Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfaruz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqil maw'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dhawil karami wal jud wa sallama tasliman amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesempatan kali ini Allah masih memberikan kekuatan iman, Islam, hidayah, petunjuk kepada kita. Mudah-mudahan ini semua kita selalu istiqomah di dalam menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, sehingga kita mampu melalui ujian dari segala dosa yang mungkin pernah ada di dalam diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, pemimpin kita daripada umat Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah dengan senantiasa kita selalu menjalankan daripada syariatnya, menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa dikumpulkannya di yaumil qiyamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini alhamdulillah kita akan membahas di dalam sebuah kitab Durratun Nasihin di bab ilmu. Tentunya ada beberapa fadilah dan kutipan maqalah yang telah disebutkan di dalam kitab ini, ya insyaallah sore hari ini kita akan membahas tentang keutamaan daripada bersedekah. Inna fi sadaqati khamsu khisal. Di dalam sedekah itu ada 5 macam atau 5 perkara. Al-ula, yang pertama, taziduhum fi amwalihim. Orang yang gemar bersedekah, yang pertama, taziduhum, akan ditambah, fi amwalihim, harta-harta mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, ma naqasat shadaqatun min malin. Sesungguhnya sedekah itu tidak akan pernah mengurangi daripada harta. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala menerangkan tentang hadis ma naqasat shadaqatun min malin. Beliau pernah mengatakan bahwasannya ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, bukan semata-mata Rasulullah itu menuruti hawa nafsunya,
Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang fadilah serta keutamaan orang yang bersedekah itu pada hakikatnya akan menambahkan dari setiap apa yang dia keluarkan, dan itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya, dan dialah yang maha pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Al-Quran surah As-Saba ayat 39. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian wadhaniyah, fadilah dan keutamaan daripada sedekah, dawaun lil marid, orang yang gemar mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka sesungguhnya akan menjadi pengobat bagi bermacam penyakit yang mungkin menimpa daripada tubuhnya. Dawaunil marid, pengobatan bagi penyakitnya. Orang yang gemar mengeluarkan hartanya, memberikan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan, maka sesungguhnya ini sebagai penawar obat daripada penyakit yang pernah dideritanya. Ada sebuah kisah di dalam kitab At-Targhib, telah dikisahkan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak. Beliau pernah ditanya seorang laki-laki yang pernah datang kepada beliau. Yang lelaki tersebut terkena penyakit selama 7 tahun. Dia sudah pergi kemana-mana untuk mencari obat, berobat kemana, ke sana, ke sini, tetapi penyakitnya itu belum sembuh-sembuh. Lalu Abdullah bin Mubarak, dia bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, Syekh Abdullah bin Mubarak, "Ya Syekh, saya telah berobat kemana-mana, selama 7 tahun saya ini telah terkena penyakit daripada lutut saya yang tidak bisa berjalan sama sekali. Dan saya telah berobat kemana-mana, tetapi Allah belum menyembuhkannya." Lalu Syekh Mubarak pun berkata kepada lelaki tersebut, "Wahai saudaraku, saat ini manusia sedang membutuhkan air. Pada saat itu dalam keadaan kemarau yang sangat panjang, sehingga manusia sulit mendapatkan air, sehingga Syekh Mubarak pun berkata kepada lelaki tersebut, bersedekahlah engkau. Dengan cara engkau galikanlah sebuah sumur, dan boleh jadi ketika nanti sumur yang engkau gali ini akan mendapatkan air." Lalu lelaki tersebut pun setelah mendengar nasihat dari Syekh Mubarak itu pun, lantas dia pergi beserta keluarga, sahabat-sahabatnya yang lain yang pada saat itu mengikuti, mengantarkan beliau. Kemudian melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Syekh Mubarak, sehingga dia pun menggali sebuah sumur. Setelah menggali sebuah sumur, lalu keluarlah air, dan dia sedekahkan sumur tersebut. Seketika itu dengan wasilah keberkahan daripada sedekah yang dia keluarkan saat itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan daripada penyakit lelaki tersebut yang menimpanya selama 7 tahun, yang dia telah berobat kemana-mana tetapi belum sembuh. Ketika dia sedekah
dengan menggali sebuah sumur yang sumur itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin yang pada saat itu mereka hidup dalam kekeringan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini bukanlah suatu hal kebetulan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, "Da'u mardakum bis sadaqah." Obatilah orang yang ada di antara kalian dengan bersedekah. Jadi kalau sanak famili saudara kita yang mungkin mereka sudah lama terkena penyakit, musibah atau dan lain sebagainya, maka jangan segan-segan kita untuk mengeluarkan daripada sebagian harta kita. Boleh jadi itu adalah sebagai wasilah bagi kita untuk mempermudahkan daripada segala urusan kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian fadilah serta keutamaan daripada sedekah. Yarfa'ullahu ta'ala anhumul bala. Orang yang gemar bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala yarfa'ul bala, akan menjauhkan dia daripada musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, bersegeralah kalian untuk bersedekah, sebab yang namanya bala itu tidak akan pernah mendahului daripada sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, dan obatilah penyakitmu dengan memperbanyak daripada sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas-su. Sedekah itu dapat menutup daripada 70 pintu keburukan. Sab'ina baban minas-su, 70 pintu keburukan. Sedekah dapat menutupi 70 pintu keburukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umri. Sedekah itu juga dapat menolak bala serta memanjangkan daripada umur kita. Oleh karenanya, orang yang gemar mengeluarkan hartanya di jalan Allah, terlebih-lebih pada saat ini di bulan suci Ramadan, mari kita memperbanyak mengeluarkan daripada harta kita di jalan Allah. Bagaimana daripada contoh sahabat-sahabat Rasulullah, di antaranya Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Mereka semua adalah sahabat-sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Mereka semua mengeluarkan hartanya, berjuang bersama Rasulullah SAW. Dan meskipun mereka hidup dalam keadaan kesusahan, tetapi mereka tak henti-hentinya berjuang di jalan Allah untuk melihat daripada kaum muslimin yang mereka membutuhkan dari apa yang mereka miliki. Karena begini saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya setiap yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap apa yang kita miliki, semua nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dipertanyakan, kemanakah harta yang selama ini kita miliki, kita gunakan. Dan untuk apa kita pakai harta-harta tersebut?
apakah harta itu lebih banyak kita gunakan untuk kebaikan ataukah sebaliknya lebih banyak kita manfaatkan untuk dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau daripada hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dapat menjauhkan bala bencana dari musibah dari kita. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersedekah, saat ini kita dalam keadaan kesusahan, saat ini kita dalam keadaan kesulitan, mungkin saat ini kita dalam keadaan yang mungkin ada bencana menimpa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan daripada urusan-urusan kita. Saudaraku pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya fadilah serta keutamaan daripada sedekah. Yamuruna ala siratikal barqil khatib. Orang yang gemar bersedekah, maka ketika nanti dia berjalan di atas jembatan sirat seperti kilat menyambar atau seperti petir yang menyambar. Begitu cepatnya. Karena setiap manusia ketika akhir daripada hayatnya dan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah timbangan amal manusia, maka mereka semua akan melewati sebuah jembatan yang disebut dengan jembatan Shiratal Mustaqim, dan itu semua akan dilewati oleh manusia dan tergantung daripada amal-amal yang dia miliki. Namun inilah kemuliaan dan kehebatan daripada orang yang gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yamuruna ala siratikal barqil khatib. Orang yang gemar mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka mereka ketika nanti menyeberangi daripada jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat menyambar ataupun petir menyambar, begitu cepat dan hebat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimanakah bentuk daripada jembatan Shiratal Mustaqim?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab daripada pertanyaan sahabat-sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya jembatan itu licin, lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri, dikenal dengan pohon sa'dan, yang artinya sangat menakutkan dan mengerikan." Lalu apa hal yang dapat mempermudahkan manusia untuk melewati daripada jembatan ini? Di antaranya adalah amalan yang mempermudahkan manusia untuk melewati daripada jembatan tersebut, ialah orang yang gemar sekali mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, barang siapa yang melapangkan diri untuk menolong orang lain, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bakal mengisi daripada hatinya
pada hari kiamat dengan keridhaannya. Serta barang siapa yang jalan dengan saudaranya memberikan bekal kepada mereka untuk keperluan mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi daripada kebutuhan makhluk tersebut. Jadi Allah akan memberikan keputusan kepadanya. Kakinya pada hari kiamat nanti tidak akan pernah terpeleset daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang budiman yang selalu dimuliakan oleh Allah. Itu fadilah daripada orang yang bersedekah di jalan Allah, maka nanti di yaumil kiamah mereka berjalan di jembatan Shiratul Mustaqim bagaikan kilat menyambar. Kemudian fadilah keutamaan daripada orang yang melakukan sedekah, orang yang gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, tanpa adanya hisab wala azab, begitupun azab. Karena di antara pahala-pahala yang besar yang disediakan bagi orang yang gemar melakukan ibadah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dengan senantiasa mengeluarkan hartanya di jalan Allah, berinfak, bersedekah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan sebuah pintu. Yang pintu itu disebut dengan pintu sedekah. Dan tidak semua orang yang bisa melewati daripada pintu ini, kecuali hanya mereka yang selama hidup di dunia ini gemar mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kita lihat saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita rajin melakukan ibadah puasa, orang yang gemar melakukan ibadah puasa, maka sesungguhnya Allah telah menyediakan kepadanya sebuah pintu, dan tidak bisa pintu ini dilewati orang yang selain daripada orang yang gemar melakukan ibadah puasa. Dan pintu itu disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Dan pintu Ar-Rayyan ini tidak akan pernah bisa dimasuki oleh siapapun, kecuali hanya orang-orang yang gemar melakukan ibadah puasa. Sama halnya ketika orang yang gemar melakukan ibadah sedekah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pintu sedekah, dan pintu ini tidak akan pernah dimasuki oleh orang lain kecuali mereka yang gemar melakukan daripada ibadah sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Man kana min ahli shadaqah, dunya min babis shadaqah." Barang siapa termasuk orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya, bersedekah di jalan Allah, dia akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga melalui pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini Masya Allah luar biasa. Banyak jalan cara kita untuk bersedekah. Selain daripada mengeluarkan harta kita di jalan Allah,
banyak tentu hal-hal yang lain yang berhubungan dengan bersedekah, yang artinya pahalanya pun bisa dikatakan sebagai pahala sedekah. Kebaikan yang kita lakukan itu sama halnya seperti kita mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih saat ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, begitu banyaknya saudara-saudara kita yang mereka benar-benar hidup dalam keadaan membutuhkan. Oleh karenanya banyak lembaga-lembaga yang mungkin mereka menyediakan lahan untuk menerima daripada bantuan yang mungkin mereka pun bisa menyalurkan kepada yang berhak, yang membutuhkan. Di antaranya mungkin pondok-pondok pesantren, yayasan, atau peduli amal dan lain sebagainya. Oleh karenanya, mari di bulan suci Ramadan ini mungkin pahala daripada puasa kita yang kita ketahui, Allah bisa tutup semua daripada kekurangan itu dengan kita tutupi memperbanyak daripada bersedekah ketika kita memiliki harta. Afdhalus shadaqah fi syahri Ramadan, karena paling utama-utamanya bersedekah yakni di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh teladan dari para sahabat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang hartanya habis dikeluarkan di jalan Allah, Umar bin Khattab yang hartanya habis dikeluarkan di jalan Allah, Sayyidina Utsman bin Affan yang begitu kaya, hartanya pun habis dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pemimpin-pemimpin, khalifah-khalifah yang menangis ketika melihat rakyatnya hidup dalam keadaan kesusahan. Oleh karenanya, pernahkah kita terpikir di dalam hati kita melihat daripada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, sanak famili kita, saudara kita yang seiman, mereka yang meyakini Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup di dalam kekurangan. Mungkin kita hidup dalam kemewahan, makan kita setiap hari dengan makanan-makanan yang mewah, tetapi kita tidak pernah melihat daripada saudara-saudara kita yang mereka hidup di dalam kekurangan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, petunjuk kepada kita agar kita selalu beribadah kepada Allah, agar kita selalu dari harta yang kita miliki semua akan kembali kepada Allah, dan itu semua dalam keadaan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir, mohon maaf jika ada kekurangan, itu datangnya dari pribadi Al-Fakir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.